Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Liana di channel Aruna Aruta Tarot. Gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang baik dan sehat. Oke, di video kali ini aku akan membahas soal dia, tapi dia di sini kita hanya memusat kepada mantan, gebetan, ataupun pasangan yang ingin kamu tanyakan ya. Jadi antara tiga kriteria itu, antara mantan, gebetan, ataupun pasangan kamu saat ini. Jadi kita akan bahas apakah dia yang kamu maksud itu tulus kepada kamu atau dia ada ingin memanfaatkan kamu. Sebetulnya antara tulus dan memanfaatkan ini, mana yang lebih besar dalam tujuan dia dekat dengan kamu saat ini. Kalian bisa pilihkan maksimal 3 nama ya, atau 3 orang. Jadi kalian pilihkan mereka di kartu yang berbeda-beda. Misalnya si A di kartu yang pile yang Angel Aura ini, ataupun si B di pile yang pink rose quartz ini, ataupun yang C di pile yang labradorit ini. Jadi kalian pilihkan mereka di pile kartu yang berbeda dan maksimal 3 orang. Pembacaan di video kali ini pun bersifat secara general, jadi bisa match dengan energi kamu ataupun enggak, dan bisa resonate dengan energi kamu ataupun enggak. Tapi yang jelas ketika memang kalian menemukan pesan positif di kartu ini, di pesan kartu ini, kalian bisa terapkan di kehidupan kalian sehingga kehidupan kalian menjadi lebih baik, terutama di kehidupan percintaan kalian. Oke, sekarang kalian pilihkan dia di pile kartu yang mana. Dan udah kalian pilih? Oke, sekarang kita akan lanjut di pembahasan di pile yang Angel Aura dulu ya, di pile yang pertama ini. Untuk kamu yang memilihkan dia di pile kartu yang Angel Aura ini, antara itu mungkin mantan kalian ataupun gebetan ataupun pacar yang kalian maksud di sini. Ini energi kartu untuk kalian berdua. Kira-kira apakah dia itu tulus atau dia ada ingin memanfaatkan kamu? Ketika kita baca di sini, sepertinya tujuan utama dia mendekati kamu atau tujuan dia itu membina hubungan yang dekat dengan kamu adalah tulus. 80% tuh tulus karena dia di sini kalau misalnya kita baca tujuan utamanya itu bahkan ingin membahagiakan kamu meskipun di sini ada rasa sedih, ada rasa kecewa, ada rasa yang mungkin dia berpikir dia kurang mendapatkan feedback dari kamu, kurang mendapatkan feedback yang positif dari sikap dia yang udah baik ke kamu di pikiran dia. Sisa 20%-nya di kartu ini sebetulnya bukan dibilang dia nggak tulus, cuman dia itu sifat buruknya mungkin suka mengungkit-ungkit ke arah masa lalu, entah itu membandingkan kamu dengan masa lalu dia, atau membandingkan diri dia dengan masa lalu kamu misalnya. Jadi ada hal yang terus-terusan dia ungkit-ungkit, meskipun gini, dia nggak ada intensi untuk memanfaatkan kamu, tapi ketika memang dia sudah memberikan apapun buat kamu dan ketika kalian bertengkar, dia akan selalu mengungkit hal itu. Jadi ketika kita baca di sini dia ini adalah mantan kamu. Dulunya dia memang tulus dan memang dia tuh sayang sama kamu. Di sini dulunya dia pingin hubungan kalian itu bisa berjalan lebih lancar. Dia pingin mengusahakan yang terbaik untuk kamu, tapi sayangnya sifat sikap egois dia di sini sepertinya membuat hubungan kalian gak berjalan lancar. Membuat dia itu juga sampai sekarang pun sebetulnya belum bisa move on dari kamu. Cuman dia gak mau mengulang hubungan ini karena dia berpikir ketika dia mengulang hubungan ini, pastinya kalian berdua akan sama-sama tersakiti. Dia ngerasa kalau misalnya kamu itu mungkin gak puas dengan sikap dia dan dia juga merasa bahwa ada sikap kamu yang bikin dia itu merasa kecewa. Lalu untuk kamu yang membacakan ini untuk gebetan kamu ya, atau orang yang lagi PDKT-an. Lagi PDKT sama kamu maksudnya. Orang yang mungkin kamu dekati atau orang yang lagi mendekati kamu. Tujuannya itu positif di sini. Dia bahkan pingin serius sama kamu, cuman kamu harus hati-hati. Karena di sini dia itu masih ada intensi atau ada kepikiran soal masa lalu dia. Jadi mungkin dibilang tulus mencintai kamu 100% sepertinya kurang ataupun belum. Bukan berarti dia itu jahat atau ingin memanfaatkan kamu, tapi ini lebih ke arah buruknya itu dia selalu kayak ingin kamu itu menjadi seperti mantan dia. Misalnya gini, kalian lagi PDKT, terus mungkin dia udah gak suka dengan sikap kamu apa gitu misalnya.
Dan dia tuh kalau misalnya marah, dia tuh kayak suka membandingkan, dulu si mantan aku si A itu nggak kayak kamu loh sebetulnya. Dia kayak lebih lebih baik. Misalnya gini contoh, kamu itu sifatnya galak ya. Nah dia mungkin ketika emang marah atau segala macem atau kayak lagi ngambek, dia kayak bilang si A itu dulu nggak pernah galak loh sama aku, dia lembut misalnya gitu. Nah jadi di sini daripada ke arah memanfaatkan, itu lebih ke arah membandingkan yang buruk dari si gebetan kamu ini ataupun orang yang kamu lagi PDKT-in atau orang yang lagi PDKT ke kamu. Lalu untuk pasangan kamu, ketika kamu bacakan ini untuk pasangan kamu, dia tulus dan dia mau menikahi kamu sebetulnya di sini. Tapi ada rasa insecure yang mungkin membandingkan diri dia dengan masa lalu kamu. Antara masa lalu kamu itu orang yang lebih punya power atau orang yang lebih oke daripada dia dari segi kerjaan, dari segi sifat sikap atau apapun itu, dari background family juga bisa. Tapi di sisi lain, dia juga bisa. Ini antara dua multi tafsir ya. Jadi antara yang pertama tadi dia membandingkan diri dia dengan masa lalu kamu, atau dia membandingkan kamu dengan masa lalu dia. Dia masih ngerasa dulunya mungkin pernah hampir menikah juga, pernah hampir seserius itu sama orang, tapi ujung-ujungnya gagal, dan itu yang membuat dia kayak masih ke flashback dengan si mantan ini, dan mungkin dia masih stalker, masih pingin tahu segala macam. Tapi yang jelas emang niat dia atau fokus dan tujuan dia itu ke kamu saat ini, pasangan kamu ya. Memang maunya tulus sama kamu dan mau untuk memperjuangkan hubungan kalian ini. Oke, jadi di sini untuk pembacaan di file pertama ini, orang yang kamu maksudkan itu nggak berbahaya untuk kamu, tapi memang ada hal-hal yang mungkin harus dikomunikasikan sehingga tidak terjadi salah paham. Soalnya di kartu ini, kartu yang secara overall ya, di kartu Oracle ini ada kartu Hiding Yourself Wisely. Jadi dia itu seperti menutup atau tertutup dan kurang bisa terbuka tentang apa yang dia rasakan. Dan banyak sekali di sini kesedihan-kesedihan ataupun trauma yang mungkin masih dia simpan. Dia ingat dengan masa lalu dia dan itu hal-hal yang negatif biasanya. Mungkin dia ingat dengan masa lalu dia yang mungkin menyakiti dia atau mengecewakan dia dan itu dia bawa sampai sekarang ini. Dan itu juga yang dijadikan pembanding sama dia ke kamu. Ini yang harus di-clearkan, harus diselesaikan supaya ketika memang kamu ingin lebih melanjutkan hubungan ini bisa berjalan lebih lancar. Yang agak yang agak perlu diperhatikan itu terutama untuk kamu membacakan kartu A ini untuk gebetan kamu. Sepertinya di sini dia masih belum bisa benar-benar move on. Dan kalau misalnya bisa ya dibicarakan dengan baik. Karena memang tujuan dia itu masih positif untuk kamu. Cuman ketika emang dia selalu mengingat masa lalu apapun itu, takutnya akan menyusahkan kamu dan juga membuat hubungan kalian menjadi nggak harmonis nanti ke depannya. Untuk kalian yang mau ingin memperlancar hubungan kalian, aura kalian, meningkatkan aura positif dalam diri kalian masing-masing, atau aura positif dalam hubungan kalian bisa gunakan batu angel aura ini. Untuk kristal apapun itu yang ingin kalian cari, kalian bisa kunjungi Shopee dan Tokopedia Aruna Arutala Tarot ataupun di Instagram Aruna Arutala dan juga bisa klik link di description box di bawah video ini. Oke, thank you untuk pembahasan di file pertama seperti itu dan kita akan lanjut di file yang kedua. Untuk kalian yang memilihkan dia di file kartu yang Pink Rose Quartz ini kartu-kartu untuk kalian berdua. Antara ini yang kalian maksud itu gebetan ataupun mantan ataupun pasangan ya. Jadi salah satu di antara mereka yang kamu pilihkan di kartu ini. Oke, di sini untuk perasaan ataupun seberapa tulus mereka kepada kamu ataupun seberapa tulus dia kepada kamu. Dia yang kamu maksud di sini itu tulus banget sama kamu. Bahkan di sini dia itu punya perasaan yang memang sudah terpendam dari dulu dan memang dia mempersiapkan yang terbaik untuk kamu dalam hal apapun itu. Di sini dia selalu berusaha untuk bisa membuat kamu bahagia, membuat kamu menjadi seperti apapun yang kamu inginkan. Jadi dia itu nggak akan menuntut untuk kamu menjadi seperti apa yang dia inginkan, tapi dia berusaha untuk menerima segala kelebihan dan kekurangan kamu. Bahkan kartu ini, dia sepertinya sudah membuat planning untuk hubungan kalian tuh bisa menjadi lebih baik sebetulnya.
Jadi gini, ketika memang kalian membacakan ini untuk mantan kalian, dia itu sebetulnya tulus sama kamu dan dia masih pingin balikan sama kamu. Dia masih belum bisa move on dari kamu dan dia masih ingin mencari cara supaya kamu itu masih mau untuk kembali sama dia. Dia masih sesayang itu sama kamu dan memang mungkin dia merasa ada kurang untuk kamu. Dia merasa kurang bisa untuk bahagiain kamu. Dia merasa kurang untuk bisa membuat kamu itu melihat dia secara penuh, melihat dia secara 100% ya. Dia tuh pengen dicintai 100% sama kamu, tapi dia tahu mungkin kamu gak bisa melakukan itu. Mungkin kamu ada orang lain yang lebih baik daripada dia, ataupun orang lain yang mungkin bisa membuat kamu tuh jauh lebih bahagia. Ketika memang mungkin saat ini kondisi kamu punya pasangan ya, dan kamu membacakan untuk mantan kamu, dia itu mau balikan sama kamu, tapi ketika memang dia melihat kamu itu bahagia dengan si A sekarang ini, dia nggak mau mengganggu. Dia kayak pingin ya udahlah, yang penting kamu bahagia gitu di tujuan dia. Dan untuk kamu yang membacakan ini untuk gebetan kamu ataupun orang yang lagi PDKT sama kamu ataupun kamu yang lagi PDKT-in orang itu. Jadi di sini dia itu punya perasaan yang tulus dan dia bukan ingin melihat kamu tuh dari apa yang kamu punya. Dia bukan ngelihat kamu dari gimana kamu bawa mobil atau kamu background family-nya seperti apa. Jadi dia lebih fokus ke arah apa yang kamu bisa. Jadi gini, dia memang gak melihat kayak kamu tuh harus kaya raya ataupun sangat rupawan gitu kan. Tapi dia melihat dari kamu itu ada effort apa enggak, kamu tuh mau untuk mengusahakan dia juga apa enggak. Ketika memang kamu di keadaan yang bukan kaya raya banget ataupun bukan yang kurang banget, tapi seenggaknya kamu itu masih mau bekerja, masih mau berusaha, dia itu mau banget sama kamu. Dia lagi melihat kekonsistenan kamu tuh seperti apa sebetulnya. Dan di sini dia sudah merencanakan sesuatu supaya hubungan kalian tuh bisa berjalan ke arah yang lebih serius. Jadi di sini memang dia itu juga lebih memplanningkan sesuatu supaya kamu tuh yakin dengan apa yang dia lakukan kepada kamu. Lalu untuk kamu yang membacakan ini untuk pasangan kamu, dia tulus kepada kamu dan dia memang benar-benar sayang sama kamu. Kalau misalnya dibilang sepertinya perasaan dan ketulusan dia itu lebih besar ketimbang kamu ke dia. Dia ingin mewujudkan apapun yang kamu inginkan. Dia ingin memberikan apapun yang sekiranya memang bisa dia lakukan untuk kamu. Ini tergolong pasangan yang bucin sebetulnya. Dan dia itu juga sayang sama keluarga dia loh. Ini tipikal yang family man. Cuman mungkin sisi negatifnya kadang-kadang bisa membuat kamu risih dengan over posesifnya dia. Bisa membuat kamu risih dengan over protektifnya dia kepada kamu. Dan paling buruknya mungkin dia akan melarang kamu ini itu, ingin supaya kamu itu bisa gak membuat dia itu overthinking. Dia tuh gak suka ketika emang kamu tuh terlalu bebas, terlalu kayak punya pergaulan banyak dengan banyak orang. Apalagi temen kamu itu yang lawan jenis. Itu yang membuat dia sangat overthinking dan akhirnya dia berusaha untuk lebih memproteksi kamu. Tapi dia percaya sama kamu, dia percaya kalau misalnya kamu itu tulus, kamu tuh juga bisa setia sama dia. Tapi ketika emang kita bandingkan di sini antara pasangan kamu dan kamu, sepertinya memang lebih setia pasangan kamu ini ketimbang kamu ke dia. Oh ya, lupa kita buka. Di sini ada pesan oracle-nya, yaitu ada Red Lotus Fire. Ini tanda bahwa dia itu bisa untuk melakukan apapun buat kamu. Dia kayak berusaha maksimal mungkin, meskipun tuh mengorbankan waktu dia sendiri, mengorbankan diri dia sendiri. Tapi yang jelas ketika emang kamu mendapatkan pasangan yang seperti ini, itu termasuk keberuntungan dalam diri kamu dan pastinya dia juga beruntung mendapatkan kamu. Karma kalian sama-sama baik dan karma kalian sama-sama berbuah di saat ini. Dan emang ketika di kartu ini muncul, ini tanda bahwa kalian harus untuk lebih memperjuangkan, berusaha dan mengusahakan yang terbaik. Coba untuk lebih komunikasikan sesuatu hal yang memang perlu dikomunikasikan. Segala perbedaan apapun di pembacaan ini bisa teratasi. Kecuali mungkin perbedaan agama dan perbedaan yang mungkin dasar-dasar di family kalian yang memang terlalu berbeda. Kan kadang-kadang di setiap aturan keluarga tuh punya rule atau punya aturan yang berbeda ya kan. Dan di sini mungkin ketika memang perbedaan ini ingin lebih diobrolkan, gak apa-apa. Karena masih ada jalan untuk kalian berdua di kartu-kartu ini.
Yang penting mau bekerja sama, yang penting mau untuk sama-sama mengusahakan. Jadi untuk kalian yang mungkin membacakan ini untuk mantan kalian, kalian ketika memang mau memberikan kesempatan lagi itu masih worth it. Dan memang ketika kalian membacakan untuk gebetan kalian, ketika kalian teruskan, hubungan ini masih akan berjalan dengan lebih baik, karena memang gebetan kalian ini bisa diajak kerja sama. Lalu untuk pasangan kalian, ketika memang kalian ingin melanjutkan hubungan ini pun, yang penting ada komunikasi baik dan ada keinginan untuk sama-sama melepaskan pikiran negatif, perasaan negatif satu sama lain, tentunya sama-sama membantu untuk melepaskan trauma yang kalian bawa masing-masing. Untuk kalian yang mungkin ingin lebih memperlancar hubungan kalian, untuk lebih meningkatkan hubungan percintaan kalian, biar lebih bahagia, biar lebih banyak happy-nya, kalian bisa gunakan batu kristal rose quartz ini. Tentunya dibarengi dengan doa dan kerjasama kalian berdua. Tapi energi kristal ini memang lebih membooster energi kalian berdua supaya kalian tuh bisa lebih harmonis, bisa lebih lancar hubungan percintaan kalian berdua. Lebih mengklirkan dan membersihkan energi negatif dari diri kalian berdua. Sehingga kalian lebih dipenuhi dengan perasaan cinta, perasaan tulus, dan perasaan saling menyayangi satu sama lain. Untuk kalian yang mungkin butuh kristal jenis apapun, dan fungsinya untuk apapun itu, kalian bisa langsung kunjungi Shopee dan Tokopedia Aruna Arutala Tarot, ataupun Instagram Aruna Arutala. Atau juga bisa kalian klik link di description box di bawah video ini. Oke, sekian untuk pembacaan di file yang kedua ini dan kita akan lanjut di file yang ketiga. Dan untuk kalian yang memilihkan dia di file yang ketiga ini, antara memilihkan dia itu adalah mantan kamu ataupun gebetan ataupun dia adalah pasangan kamu, ini adalah kartu kalian berdua. Dan ini pesan kartu oracle untuk kalian berdua. Ada unwilling to live. Oke, di sini ketika kita bahas tentang apakah dia tulus ataupun seberapa dia tulus ataupun apakah dia lebih banyak sisi memanfaatkan daripada ketulusan. Ya, sepertinya di file yang ketiga ini, orang yang kamu maksud itu jauh lebih banyak sisi memanfaatkan di hubungan ini. Ada tujuan yang mungkin ingin dia capai, ada hal yang ingin dia dapatkan di hubungan ini, tapi ini bukan tentang mendapatkan hati kamu. Ketika memang dia sudah mendapatkan hati kamu, sepertinya dia mau untuk mendapatkan yang lainnya. Ini yang perlu kamu hati-hati, takutnya ada beberapa hal yang ingin dia dapatkan. Yang pertama tentang hawa nafsu ya. Hawa nafsu berarti ke arah seperti itu, yang ingin dia fokuskan di hubungan ini kepada kamu. Yang kedua, dia ingin memfokuskan untuk morotin kamu atau ngambil uang kamu. Jadi di sini kamu harus lebih hati-hati. Takutnya dengan tipu muslihat dia, dengan manipulatifnya dia, itu membuat kamu merasa nggak tega sama dia. Akhirnya ujung-ujungnya kamu memberikan apapun yang memang dia mau. Ini hubungan yang nggak sehat ketika kalian teruskan, dan ketika kalian membacakan ini untuk mantan kalian, sepertinya ketika sekarang itu dia sudah punya orang lain selain kamu. Dan bahkan mungkin saat membina hubungan dengan kamu pun ya dia punya orang lain selain kamu. Sama aja sebetulnya dengan sikap dia kepada kamu ataupun ke orang yang saat ini. Sama-sama dia manfaatkan. Sama-sama dia perlakukan secara nggak adil dan nggak enak. Sebetulnya memanfaatkan itu bukan cuma dari hawa nafsu ataupun uang, tapi bisa banyak hal. Misalnya dia memanfaatkan pasangan dia untuk melampiaskan segala emosi yang dia punya. Mungkin dia dari keluarga yang broken home. Ya, nggak mesti broken home, semuanya seperti ini sih sebetulnya. Tapi mungkin dia keadaan rumah tangganya itu nggak bahagia. Jadi di sini memungkinkan dia itu bersikap yang tidak menyenangkan kepada siapapun itu, termasuk pasangan dia, termasuk sama kamu mungkin dulunya. Jadi untuk yang membacakan ini untuk mantan, dia itu ada rasa penyesalan di sini. Ada merasa bahwa dia tuh kalau misalnya bisa men-treat kamu lebih baik, mungkin dia akan bisa mendapatkan lebih. Karena ketika emang ini judulnya mantan ya, kamu membacakan dia untuk mantan, berarti mungkin kamu sudah tidak memberikan kesempatan untuk dia. Dan dia tetap ingin balikan,
Tapi ya gitu, ketika memang kamu menerima dia kembali, sama aja nggak akan berubah sikapnya dan sama aja tujuan dia itu hanya untuk memanfaatkan. Dibilang 100% memanfaatkan juga enggak. Adalah kayak 10%, 20% tuh dia memang punya rasa sayang tulus ke kamu tuh ada. Memang pakai hati. Cuman sayangnya tabiat dia itu tidak akan pernah berubah sepertinya. Sulit untuk berubah. Dan ketika memang kamu menunggu dia untuk berubah, itu akan hanya membuang-buang waktu kamu doang. Dan untuk kamu yang membacakan ini untuk gebetan kamu harus lebih hati-hati. Di sini sepertinya dia ada cadangan atau pilihan lain selain kamu. Dan antara cadangan itu ataupun kamu, mungkin dia akan lebih memilih siapa yang lebih menguntungkan untuk dia. Ya kalau misalnya kamu lebih menguntungkan, dia akan memilih kamu. Tapi kalau misalnya kamu tidak menguntungkan, dia akan pilih yang satunya. Ataupun dia akan memilih keduanya antara kamu dan orang itu. Karena mungkin di kamu dia suka ataupun cinta, ada perasaan suka, ataupun ada perasaan nafsu. Tapi di orang satunya, dia memiliki, merasa mendapatkan uang misalnya gitu. Jadi di sini sepertinya dia nggak akan pernah cukup dengan satu orang. Hati-hati yang gebetan kamu ini bisa membuat kamu tuh sedih ataupun ujung-ujungnya kamu patah hati dan ujung-ujungnya kamu menderita lagi di sini. Lalu untuk kamu yang membacakan ini untuk pasangan kamu, ini yang paling perlu dihati-hati. Mungkin kamu udah tahu sifat sikap toksik dia kepada kamu, tapi kamu nggak mau melepaskan. Mungkin kamu udah capek banget, tapi kamu nggak mau melepaskan. Dan sepertinya dia sekarang pun ada orang lain selain kamu. Antara dua hal, antara kamu dijadikan orang ketiga, atau ada orang ketiga di antara kalian berdua. Dan hubungan ini sepertinya kurang bisa berjalan dengan baik ke depannya, kurang bisa harmonis. Serba repot di pembacaan pasangan ini. Kalau misalnya kamu mempertahankan, kamu luka. Kalau misalnya kamu melepaskan, kamu juga menderita. Jadi sama-sama gak enak. Tapi yang jelas ketika emang ini pasangan dan kamu tahu sikap toksik dia, meskipun kamu melepaskan, kamu ada menderita, tapi itu menderitanya cuma sebentar, paling beberapa saat, beberapa bulan. Dan kamu berikutnya bisa bangkit dengan kehidupan baru kamu yang jauh lebih baik. Dan pesan secara keseluruhan di sini baik untuk kamu membacakan untuk mantan ataupun gebetan ataupun pasangan. Jadi ketika memang dia sudah mantan, ya lebih baik kamu tidak usah menerima kehadiran dia kembali, karena memang percuma, kecuali memang kamu ingin bertahan di penderitaan. Dan yang kedua, ketika memang kamu membaca untuk gebetan, kamu harus pikir-pikir ulang. Harus lebih kenal lebih dalam, jangan hanya karena mulut manisnya, omongan manisnya, kamu tertipu dengan apa yang kamu lihat. Karena takutnya kamu akan menderita, kamu yang akan disakiti, atau kamu yang makan hati. Kamu tuh tipikal orang yang rawan sekali terlalu bucin sama pasangan soalnya. Dan untuk kamu yang membaca untuk pasangan, ketika memang kamu sudah ada anak atau segala macam, ataupun pasangan yang, ketika kamu bacaan pasangan untuk yang ada anak ya, yang udah nikah, ya mungkin ketika memang harus dibicarakan, karena untuk bercerai itu nggak semudah itu sebetulnya. Tapi ketika memang kamu merasakan sangat-sangat enek dan sangat-sangat udah tidak bisa terselamatkan, ya lebih baik kamu lepaskan. Karena sulit untuk ada cinta yang tulus di antara kalian berdua. Apalagi untuk kamu yang membaca untuk pasangan yang kalian masih pacaran. Nah, ini rada lebih mudah untuk kalian lepaskan. Di sini ada kartu unwilling to live. Kamu mungkin berat untuk melepaskan dia, ya mungkin kamu punya banyak pertimbangan, apapun itu. Tapi yang jelas, coba kamu pilih jalan yang mungkin membuat kamu bahagia. Membuat hati kamu tenang, membuat pikiran kamu damai. Untuk kamu yang ingin lebih berani mengambil keputusan, untuk kamu yang lebih ingin memfokuskan pada kebahagiaan kamu dan menetapkan supaya hati kamu menjadi lebih teguh, menjadi lebih gigih, menjadi lebih yakin dengan keputusan yang kamu buat, keputusan yang terbaik ya, antara itu melepaskan ataupun bertahan. Dan lebih baik sebetulnya dilepaskan, tapi balik lagi tuh ke keputusan masing-masing. Kalian bisa gunakan batu kristal labradorit ini. Ini akan membantu kamu untuk lebih memproteksi diri kamu dari rasa sedih, dari rasa takut,
sehingga kamu lebih punya keberanian lebih untuk mengambil keputusan dalam hal apapun. Oke, sekian untuk pembacaan di video kali ini, dan untuk kalian yang ingin melakukan private reading, kalian bisa langsung kunjungi link di bio Instagram Aruna Arutala Tarot, dan kita akan langsung terhubung melalui WhatsApp, ataupun kalian bisa klik link di description box di bawah video ini. Dan untuk kalian yang ingin memberikan saran dan kritik, kalian bisa ketikkan di kolom komentar di bawah video ini. Dan thank you untuk kalian semua yang sudah menonton, semoga kalian mendapatkan manfaat dari video ini. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.